unzila fihi Rabbi sirqauli. Berdoa bahwa mudah-mudahan di tahun 2027 kita masih dapat ketemu dengan bulan suci Ramadan, dan insyaallah kita melaksanakan salat tarawih secara berjamaah di masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebelum lanjut, izinkanlah kami membawakan sebuah tema yang berjudul Memanfaatkan 5 sebelum datang yang 5. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu memanfaatkan 5 sebelum datang yang 5? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ightani hamsan qabla hamsin." Jaga 5 sebelum datang yang 5. Yang pertama, sababaka qabla haramik. Manfaatkanlah usia mudamu sebelum datang usia tuamu. Apa itu usia muda kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Tentunya usia muda itu masuk kategori usia serbaguna. Kenapa dikatakan usia serbaguna? Mau membangun salah satu sebuah gedung bisa. Perlombaan lari bisa karena usia muda. Panjat kelapa bisa. Apalagi namanya salat subuh atau salat 5 kali sehari semalam, tentunya serba bisa. Itulah sehingga Nabiullah Muhammad SAW memperingatkan, sababaka qabla haramika. Apa itu usia muda? Mari kita bekerja semaksimal mungkin. Demi apa? Demi masa tua. Daripada usia tua baru kita mau bekerja semaksimal mungkin, itu sudah terlambat. Itu yang pertama. Yang kedua, salah satu nasihat Nabiullah Muhammad SAW, wasihatika qabla sahmika. Pergunakanlah, manfaatkanlah kesehatanmu sebelum datang waktu sakitmu. Dalam arti kata memanfaatkan salah satu waktu yang sehat, jangan sampai waktu sehat azan berkumandang hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, kita hanya mengurusi duniawi atau mengurusi bisnis, pangkat dan jabatan. Allah sedang memanggil kita, tapi panggilan seolah-olah diabaikan. Wasihatika qabla sahmika. Nanti saat sakit kaum muslimin dan milik Allah Subhanahu wa taala baru menyesal. Andai kata masih sehat, insyaallah saya bisa ikut salat jamaah di Masjid Agung. Itu sudah terlambat Bapak Ibu. Dari sekian lama Nabiullah SAW mengingatkan wasihatika qabla sahmika, tapi seolah-olah kita bahasakan itu panggilan pertama, padahal sudah panggilan terakhir karena ajal kita tidak tahu. Kemudian yang ketiga, ya mohon maaf karena ini diberikan salah satu waktu hanya paling terlambat 15 menit. Tentunya kita harus gaspol karena 15 menit. Sementara kata mukaddimah pakai waktu 5 menit. Alhamdulillah. Yang ketiga, wa ghinaka qabla fakrika. Manfaatkanlah kekayaanmu sebelum Allah menyita salah satu kekayaan kita semua. Dalam arti kata kita punya kekayaan, kita punya uang, kita punya emas, kita punya apa segala harta benda, harta bergerak. Manfaatkanlah hartamu sebelum Allah menjadikan kita jatuh miskin. Dan kita memanfaatkan kemana? Bantulah pesantren, bantulah gedung pesantren, bantulah anak-anak pesantren, bantulah anak yatim, orang tua. Itulah wa ghinaka qabla fakrika. Kemudian wa ghinaka qabla fakrika, andai kata kita punya uang, jangan lupa bersedekah. Andai kata kita punya tabungan, jangan lalu lupa berzakat, infak dan sedekah. Karena apa? Zakat, infak dan sedekah itu merupakan latihan menjadi orang kaya.
Karena tidak ada orang kaya diberi salah satu pemberian dari orang lain kecuali orang kaya namanya musaki, yang memberi namanya mustahik. Itulah salah satu gambaran daripada orang. Mau jadi orang kaya, latihan jadi orang kaya. Bagaimana cara, bagaimana solusi untuk latihan jadi orang kaya? Berinfak, zakat, dan sedekah. Lebih baik bahasa orang tua dulu, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Membantu pesantren itu merupakan latihan orang kaya. Membantu salah satu anak yatim itu latihan orang kaya. Tentunya mau jadi orang kaya, jangan lupa waginaka qabla fakra. Pergunakanlah hartamu sebelum ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, karena harta itu hanya titipan sementara, Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, faragat qabla suhika. Pergunakanlah, manfaatkanlah salah satu kesempatanmu, waktu yang luang sebelum datang waktu yang sempit. Yang mana itu waktu yang luang sehingga kita manfaatkan? Lakukanlah silaturahmi, banyak-banyak silaturahmi oleh tetangga, banyak-banyak silaturahmi oleh keluarga, banyak-banyak silaturahmi dengan teman-teman, kerabat, apa segala. Daripada nanti waktu sempit. Apa yang dimaksud waktu sempit itu? Waktu sempit kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika sakaratul maut datang menjemput kita, baru tumpah ke air, ke lampas siara, air ke silaturahmi, itu sudah terlambat, Bapak Ibu. Nanti sakaratul maut, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun, itu sudah terlambat. Olehnya itu Nabi jauh sebelumnya memperingatkan kita bahwasanya faragat qabla suhika, manfaatkanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Waktu sempit ketika zakaratul maut datang menjemput, baru tumpah ke silaturahmi, sudah terlambat. Kemudian yang terakhir, wa hayataka qabla mautika, manfaatkanlah hidup sebelum ajal datang menjemput. Dalam arti kata, jadilah manusia serbaguna. Ketika diminta tenaga anta, diminta bantuan anta, diminta sumbangan anta, marilah kita menyumbang masjid, marilah kita membantu pesantren, marilah kita membantu salah satu gedung-gedung, salah satu sarana ibadah, begitu pula salah satu sarana-sarana pendidikan. Itulah wasihat wahayata qabla mautika. Manfaatkanlah kehidupanmu, manfaatkanlah hidupmu sebelum datang ajalmu. Itulah salah satu gambaran daripada hadis Nabiullah Muhammad SAW. Wahayata qabla mautika. Jangan sampai nanti di alam kubur berteriak, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia. Andai kata saya masih ada di dunia, erto melagau bahaji, erto masumbayang, erto masedekah, erto pasulu zakat, itu sudah terlambat. Saatnya sekarang. Momentum kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nasari kinja pakai gasing kering Allah Subhanahu wa taala. Wasihatika, masih nasari kesehatan kering Allah Subhanahu wa taala. Mari kita manfaatkan kesehatan dan mari kita manfaatkan kehidupan. Nah, sebagai kesimpulan, salah satu Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat suratul Baqarah ayat 43 bahwasanya aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, rukutlah kepada orang-orang yang rukut. Siapa itu kepada orang yang rukut? Tiada lain Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu sementara Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim